Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isyana Azara dengan NIM 187241068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari artikel yang saya dapatkan dengan judul Customer Profiling, Segmentation, and Sales Prediction Using AI in Direct Marketing. Nah, selanjutnya ini adalah latar belakang. Di sini itu bisnis modern yang berpusat pada pelanggan membutuhkan komunikasi yang efektif antara pemasaran dan manajemen puncak. Nah, customer profiling ini merupakan landasan pengambilan keputusan strategis bagi digital startups yang ingin mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini memanfaatkan algoritma K-means clustering yang dikombinasikan dengan analisis RFM, yaitu recency, frekuensi, dan monetary, untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian historis. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu untuk menentukan customer profile, yaitu membangun sistem profiling pelanggan menggunakan teknik AI dan data mining. Selanjutnya ada segmentasi RFM untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary untuk analisis perilaku pembelian. Lalu ada validasi cluster optimal untuk menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method, silhouette method, dan juga gap statistics. Dan yang terakhir itu untuk prediksi penjualan yang mengembangkan model prediksi menggunakan boosting tree untuk mendukung keputusan strategis pemasaran. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada 3 metode yang digunakan, yaitu Elbow Method untuk mengidentifikasi titik siku pada grafik sum of squared errors terhadap jumlah cluster. Selanjutnya ada Silhouette Method untuk mengukur seberapa mirip objek dengan cluster sendiri dibanding cluster lain. Lalu ada Gap Statistic Method yang membandingkan total within cluster variation dengan distribusi referensi menggunakan hasil MCC. Nah, di sini ada hasil penelitiannya, yaitu ada 3 kelas utama. Pertama yang kelas A yang disebut dengan new customer. Ada 36,9% dengan karakteristik baru pertama kali membeli produk, lalu engagementnya masih rendah dan perlu dukungan dan bimbingan awal. Strategi yang digunakan yaitu untuk menambahkan konten edukatif dan dukungan personal, onboarding yang ramah, dan insentif pembelian pertama. Yang kedua adalah kelas B dengan sebutan best customer sebanyak 31,1% dengan karakteristik multi purchase dengan transaksi terkini, loyalitas dan nilai tinggi, dan responsif terhadap produk baru. Selanjutnya strategi yang digunakan untuk memberikan diskon eksklusif dan first access produk baru. Dan yang terakhir ada kelas C, yaitu intermittent customer dengan 32,0% pelanggan dengan karakteristik pola pembelian sporadis dan tidak teratur, frekuensi interaksi berfluktuasi, berpotensi menjadi pelanggan setia jika ditangani dengan tepat. Strateginya dengan re-engagement, dengan promo dan penawaran yang personal. Nah, jadi kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma K-means clustering berbasis analisis untuk melakukan segmentasi pelanggan pada dasar marketing campaign dengan K sama dengan 3 sebagai jumlah cluster optimal diperoleh 3 segmen yang berbeda secara bermakna, yaitu yang sebelumnya ada cluster A, cluster B, dan cluster C. Implikasi manajerialnya, perusahaan dapat mengalokasikan anggaran pemasaran secara efisien dengan menargetkan setiap klaster sesuai karakteristiknya. Strategi yang dipersonalisasi meningkatkan loyalitas dan customer lifetime value atau CLV. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.